Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudariku terkasih semua yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga kabar kita selalu sehat, selalu dipenuhi sukacita, selalu dipenuhi hati yang bergembira ya Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dengan kita semua di sini yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah kita terus merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada, di gereja, di rumah, sama saja yang penting hadirat Tuhan hadir. Amin. Kita akan berdoa sejenak untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Tuhan, kalau pagi hari ini Yesus, kami bisa berkumpul kembali Bapa. Walaupun kami tidak di tempat yang sama Yesus, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan. Terima kasih Yesus, Kau memberikan kami kekuatan hingga saat ini. Engkau melindungi kami, keluarga kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Yesus. Layakan kami Tuhan menghampiri tahta-Mu pagi ini. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Yesus. Hingga kami Tuhan layak menghampiri-Mu pagi ini Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami siap bersorak. Kami siap menaikkan penyembahan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita ingin bersukacita. Kita ingin menaikkan puji-pujian. Kita tanggalkan dulu sejenak ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kita taruh di tangan Tuhan biar Tuhan yang bekerja. Amin. Kita berikan salam kepada tos aja deh dari jauh. Tos dari jauh aja ya. Kita ingin bersukacita, kita mau transferkan rasa sukacita kita dari sini untuk Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Nyanyi puji Tuhan. Mari kita bangun bait Tuhan dimanapun kita berada. Bersoraklah
mau terima sukacita dari Tuhan, amin. Kita mau terima sukacita dari surga. Biarlah Tuhan selalu memberikan kita kekuatan di dalam apapun yang kita rasakan. Biarlah kekuatan Tuhan selalu memberikan dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada di dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Satu kali lagi, sukacita surga penuhiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita pegang iman dan percaya kita pada pujian ini ya. Sukacita surga nyata penuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau hidup berjalan bersama-Mu Yesus, kami harus memikul salib Bapa. Kami harus siap tahan uji Bapa. Kami harus siap dalam setiap cobaan ya Yesus. Biarlah Tuhan dalam setiap cobaan yang kami hadapi Tuhan, kami dapat merasakan Yesus, hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, manusia tidak bisa membangun iman kami Yesus, tapi kami harus membangun iman kami sendiri Bapa. Walaupun kami tidak bertemu dengan saudara-saudari kami Tuhan, biarlah kami terus menambah iman kami di dalam-Mu Yesus. Jangan lepaskan iman kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dalam kami Yesus. Karena kami ingin melihat Tuhan, bahwa Engkau nyata Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan.
Ujilah hati kami, Yesus. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ujilah aku, Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta. Ya Yesus, kami sungguh rindu padamu, Tuhan. Hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Mari angkat tanganmu, katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Oh Yesus, haleluya. Kau layak disembah. Sembah, kau layak disembah. Disembah, kau layak disembah. Haleluya. Kau layak. Kami rindu padamu, Yesus. Kami rindu hadiratmu. Yesus, curahkan rohmu. Curahkan Tuhan. Kuasamu mengalir. Kuasamu mengalir. Melawat hati kami. Melawat hidup kami. Yesus, mari sembah Dia.
rasakan hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Biar Roh Kudus bekerja, biar Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa menyembah-Mu Yesus. Kami ingin terus menyembah-Mu Bapa, apapun keadaan kami Yesus. See
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yes, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. You never stop. Yes, Jesus. Promise keeper, light in the darkness, you never stop. Yes, Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kaulah penolong hidup kami. Kaulah kekuatan kami Yesus. Kepada hambanya kami persilakan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami Tuhan, di tengah pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan adalah isi hati Tuhan saja. Nyatakan firman-Mu saat ini Bapa, agar kami yang ada di sini, yang ada di rumah, dapat diurapi dengan kebenaran firman Tuhan, dapat mengalami pembaharuan oleh kebenaran firman Tuhan, dapat menghidupi firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup umat-Mu Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar isi hati Tuhan saja yang dinyatakan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah raya secara online pada hari Minggu, di mana Bapak Ibu Saudara semua berkumpul bersama-sama keluarga, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga saudara. Nah, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Hidup oleh Iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema yang diberikan kepada saya, hidup oleh iman, bukanlah satu tema yang biasa-biasa, bukan satu tema yang sederhana, tapi sungguh-sungguh tema yang sangat luas, tema yang menjadi dasar kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup oleh iman harus dimiliki oleh saudara dan saya.
sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah bergereja, yang bahkan sudah melayani Tuhan, itu harus terus memiliki hidup yang selaras dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau saya boleh membagi dalam dua bagian ayat ini. Bagian pertama, kalimat yang pertama, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya setelah kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berarti kita hidup bukan untuk diri sendiri lagi, tetapi menyerahkan seluruh hidup untuk kepentingan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Karena Kristus sudah hidup dalam diri saudara dan saya. Saudara telah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Secara otomatis, saudara harus menyerahkan seluruh hidup. Bukan sebagian, bukan setengah-tengah, bukan sedikit, tapi seluruh hidup harus saudara serahkan kepada Tuhan untuk kepentingan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bagian yang pertama, ya. Kalau seluruhnya, berarti Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk mengerti firman, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi tidak bisa setengah-setengah. Saya cuma bisa mengasihi diri saya, tidak bisa mengasihi orang yang menyakiti saya. Berarti Bapak Ibu Saudara belum mengerti firman ini, bahwa Kristus sudah hidup di dalam diri saudara. Mengerti bahwa Kristus sudah hidup, artinya menyerahkan seluruh hidup, sekalipun saya pernah disakiti, saya pernah terluka. Oleh karena itu seluruhnya, ketika saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ketika diminta untuk melayani Tuhan, sudah saatnya Bapak A atau Ibu B melayani Tuhan. Saya belum siap, berarti Kristus belum hidup di dalam diri saudara. Sudah bergereja lama, ketika diminta untuk menyampaikan sharing firman Tuhan, masih belum sanggup, nggak ada yang bisa disampaikan. Berarti Kristus sedang ngapain di dalam diri Bapak Ibu Saudara? Ini menjadi satu pertanyaan. Kalau Kristus sudah hidup di dalam diri saudara, artinya seluruh kehidupan saudara akan dipakai untuk kepentingan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tidak mungkin Kristus tidak melakukan apa-apa dalam diri saudara. Amin. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dalam hidup saudara ketika Kristus ada di dalam diri saudara. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dalam Galatia 2 ayat 20 tadi, kalimat yang kedua, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Garis bawahi, hidup oleh iman dalam Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tahap selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita menjalani kehidupan
ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, saudara mendeklarasikan saya percaya Tuhan Yesus, itu artinya saudara memasuki satu tahapan di mana akal, pikiran, perasaan, dan kehendak dan logika manusia daging kita ini tidak lagi berkuasa. Mengapa demikian? Kalau kita masih dikuasai akal, pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun logika manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak ada bedanya dengan manusia dunia. Artinya ketika kita meletakkan akal, pikiran, perasaan, dan kehendak maupun logika daging manusia ini, ada hal yang kedua, yaitu harus juga iman bekerja dalam hidup orang percaya. Akal, pikiran, perasaan, dan kehendak Bapak Ibu Saudara harus diselaraskan dengan iman yang bekerja dalam diri saudara. Itu artinya hidup oleh iman. Kedua hal ini harus saudara kerja keras untuk bisa disinkronisasi supaya bekerja dalam hidup orang percaya, dalam hidup saudara dan saya. Tidak bisa saya percaya Tuhan, tapi saya akan melakukannya dengan akal pikiran saya sendiri, tidak bisa. Berarti saudara tidak hidup di dalam iman. Tapi ketika saudara hidup di dalam iman, artinya saudara harus menselaraskan akal pikiran, perasaan, jiwa, kehendak saudara dengan iman yang bekerja dalam diri saudara. Itu bagian yang kedua. Jadi kita sebagai orang beriman, kita percaya Tuhan Yesus, harus belajar selain menggunakan tubuh jasmani, akal, pikiran, perasaan, dan kehendak tadi, juga harus belajar menggunakan tubuh rohani, yaitu dalam iman kepada Kristus Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama, Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kalau dalam terjemahan lain, terjemahan sederhana, iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, sekalipun artinya kita belum melihat. Iman itu menjadi jaminan atas hidup orang percaya dan menjadi satu bukti dari segala sesuatu sekalipun kita belum melihatnya. Kita belum melihat mujizat, kita belum melihat kesembuhan, kita belum melihat apa rencana Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Itu iman. Sekalipun kita belum melihatnya, sekalipun kita belum melihat jalan keluar, sekalipun kita harus melewati proses yang begitu panjang dan lama, tapi kita tetap percaya satu saat akan terbukti bahwa apa yang menjadi iman, kepercayaan, keyakinan dalam diri saudara akan terbukti. Itu hidup di dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita meletakkan seluruh kehidupan kita, akal, pikiran, perasaan, dan kehendak kepada Tuhan, kepada iman percaya kita. Sampai saat ini gereja sering, orang-orang percaya sering keliru menafsirkan, keliru mendefinisikan kalau hidup oleh iman itu hanya perkara berkat jasmani. Kalau hidup miskin artinya kurang iman, hidup susah kurang iman. Kalau hidupnya berkelimpahan, kaya secara materi, artinya saudara sudah beriman. Itu yang pertama, kita keliru menafsirkan hidup oleh iman. Yang kedua, kita juga kadang keliru menafsirkan hidup oleh iman itu harus menerima mujizat. Bapak Ibu Saudara percaya mujizat masih terjadi hari-hari ini? Amin, masih terjadi.
Tetapi penafsiran ya, yang keliru adalah kalau terima mujizat berarti saudara orang beriman. Kalau tidak ada mujizat dalam hidup saudara berarti saudara tidak beriman. Yang ketiga, ketika banyak pencobaan, ketika terjadi pencobaan dalam hidup saudara, ketika kita mengalami banyak pencobaan, artinya kita kurang beriman. Ketika mengalami sakit penyakit, berarti kurang beriman. Tetapi kalau sedikit pencobaan, bahkan tidak pernah mengalami pencobaan, tidak pernah sakit, sebaliknya, berarti dia orang beriman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah situasi COVID-19 ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkena. Hamba Tuhan bukan sekedar menyampaikan firman atau melayani. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa memberkati banyak orang pun terkena dampak COVID. Harus kehilangan nyawanya. Apakah artinya hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil ke rumah Bapa kurang beriman? Itu hidup oleh iman dengan penafsiran yang keliru. Atau banyak pergumulan, hari-hari banyak pergumulan, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan pendapatan, kehilangan status ekonomi, menyebabkan saudara terintimidasi sehingga berkata, saya kurang beriman. Tetapi ketika masih dalam status kenyamanan, masih bisa, tidak seperti orang lain, pekerjaan masih ada, tidak mengalami PHK. Apakah berarti saudara beriman? Belum tentu. Nah, itu pengertian yang keliru Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup oleh iman yang benar itu disampaikan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17 menyatakan demikian, menulis demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi hidup oleh iman tidak berbicara selalu berkat jasmani. Hidup oleh iman tidak berbicara selalu tentang mujizat. Hidup oleh iman tidak selalu berbicara tentang sedikit pencobaan, sedikit masalah. Tapi hidup oleh iman artinya iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dari firman ini kita bisa mengerti akan sifat-sifat Allah, Bapak Ibu Saudara. Kalau iman harus disertai dengan perbuatan, artinya ada sesuatu yang aktif. Iman tidak berbicara terhadap manusia yang pasif. Harus manusia yang aktif. Manusia yang mau bergerak, manusia yang mau maju, manusia yang mau diubahkan, manusia yang mau diproses oleh Tuhan. Itu adalah hidup oleh iman. Iman yang berjalan bersama-sama dengan perbuatan. Ketika kita percaya akan kebenaran firman ini yang disampaikan Rasul Yakobus, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita beriman kepada Tuhan yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita tidak mati. Tuhan kita Tuhan yang bangkit dari maut, mengalahkan maut. Dia hidup, dia sudah mempraktekkan banyak hal supaya saudara percaya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, oleh karena itu Tuhan juga ingin bersama-sama dengan saudara mempraktekkan apa yang dia lakukan. Harus dengan perbuatan, harus dengan manusia yang aktif, harus manusia yang mau diubahkan, harus dengan manusia yang mau diproses Tuhan. Sehingga kita bisa berkata bahwa
sifat Allah yang kita mengerti adalah Allah yang imanen. Artinya Allah yang dekat dan yang kita percayai ikut serta mengambil bagian dalam setiap proses yang harus kita jalani. Sifat Allah yang transenden, Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu, Allah yang melampaui segala yang ada, alam semesta, akal pikiran manusia. Tetapi Allah kita, Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan manusia, dengan orang percaya, dan ikut serta mengambil bagian dalam setiap proses kehidupan. Dia tidak tinggalkan saudara sendirian. Dia akan berjalan bersama-sama dengan saudara. Asalkan saudara memiliki iman yang aktif, yang mau diproses, yang mau diubahkan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, artinya Allah bekerja ketika iman saudara turut bekerja. Bukankah firman Allah berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya harus memiliki iman yang aktif. Jangan pasif. Jadi orang Kristen, jadi orang yang percaya Tuhan Yesus tidak bisa duduk diam. Kan kebetulan suruh di rumah aja. Bukan saya yang mau pasif, tapi suruh di rumah aja, bukan. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh ya. Tentang tembok Yeriko. Pasti saudara Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar kisah ini. Apakah bangsa Israel dikepung musuh, duduk diam, tidur-tiduran, tidak ada aktivitas, menyepi? Enggak. Apa yang dilakukan supaya Allah bisa bekerja dalam iman orang bangsa Israel saat itu? Apa yang dilakukan bangsa Israel? Menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Betul? Tembok runtuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti iman kita harus aktif. Di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. Kalau saudara memiliki iman yang benar. Nah, ketika kita jadi pribadi yang aktif, memiliki iman yang aktif, maka ketika Allah mau bekerja, tentu artinya Tuhan akan melihat mana yang sungguh-sungguh, mana yang setengah-setengah. Saudara tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan akan melihat mana yang betul sungguh-sungguh hidupnya oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus, mana yang setengah-setengah. Di dalam kekristenan tidak ada yang abu-abu, ya dan tidak. Iman sekali Yesus tetap Yesus atau tidak sama sekali. Kehidupan oleh iman, ya, hidup oleh iman banyak dipraktekkan oleh bapa leluhur kita. Seperti Nuh mempersiapkan bahtera di atas gunung. Selama kurang lebih 100 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Mempersiapkan bahtera bukan di laut tapi di gunung. Perlu iman yang besar. Perlu kesungguhan, perlu keyakinan. Tuhan mau berbuat apa? Nuh belum bisa melihat, tapi Nuh percaya dan melakukannya. Kita bisa melihat juga Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Harus melewati pencobaan, mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, darah dagingnya. Padahal Allah berjanji akan memberikan keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Tapi Abraham tetap melakukannya. Yang ketiga, kita bisa juga melihat Musa. Bagaimana Musa punya beban untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir.
Bukan ratusan orang, bukan ribuan orang, hampir 2 juta orang dia harus bawa keluar. Melewati padang gurun selama 40 tahun. Bukan hal yang biasa. Harus punya iman yang luar biasa. Harus betul-betul orang yang mengerti rencana Tuhan. Contoh lain diperlihatkan juga oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang 8. Ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Di sini kita bisa belajar hidup oleh iman dari seorang perwira di Kapernaum. Bagaimana iman itu bekerja. Tuhan bisa bekerja atas hidup saudara ketika saudara juga mau bersama-sama bekerja dengan Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 13, di sini tertulis, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Saya potong sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Dikisahkan perwira ini punya hambanya, punya seorang bawahan yang mengalami sakit. Nah, perwira ini mendengar tentang Tuhan Yesus. Mendengar kebaikan Tuhan Yesus, mendengar mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu baru mendengar Bapak Ibu Saudara. Tapi perwira ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Dia tidak berpikir panjang, dia datang langsung menemui Tuhan Yesus. Dan ketika sampai kepada Tuhan Yesus, dia menyatakan, Tuhan gak usah sampai ke rumah, saya juga hamba. Perwira ini berkata saja, saya percaya hambaku nanti sembuh. Sehingga perwira ini tercatat dalam Injil karena memiliki hidup dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini jadi contoh dan teladan bagi kita saat-saat ini. Bahwa hidup orang percaya itu hidup oleh iman. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang tidak setengah-setengah, iman yang tidak ragu-ragu. Jadi kita bisa melihat bahwa hidup orang percaya itu harus bekerja sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, kalau saya orang Kristen tapi gak pernah bekerja sama dengan Tuhan, orang apa dong saya? Nah ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita juga masih melihat orang-orang yang legitimasi orang Kristen, tapi tidak mau ikut memakai, maksudnya membawa Tuhan dalam hidupnya. Membuka hatinya untuk Tuhan. Ini yang akan menjadi satu perbedaan. Artinya, kalau ada orang hidup oleh iman, berarti juga ada orang yang hidup tanpa iman, betul? Setuju Bapak Ibu Saudara? Kalau ada orang Kristen yang percaya, yang yakin hidup oleh iman, berarti saya juga percaya ada orang yang tidak hidup dengan iman. Apa yang Alkitab katakan, apa yang menjadi perbedaan antara orang yang hidup dengan iman dengan yang hidup tanpa iman. Yang pertama, hidup oleh iman itu disebut orang benar. Amin. Orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, iman yang aktif, iman yang sungguh-sungguh, itu disebut orang benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam Galatia 3 pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan bahwa
tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Saya ulangi lagi. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan ketika kita berdosa bahwa persembahan disembelih di depan mezbah. Tetapi kita orang yang benar, bahwa dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib, amin. Langkah selanjutnya, menyerahkan hidup saudara seluruhnya untuk pekerjaan dan kepentingan Tuhan, tidak ada lain. Makanya dikatakan di dalam firman ini, orang yang benar akan hidup oleh iman percayanya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa saya. Jadi saya dibenarkan oleh Tuhan. Ayat yang lain lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-38. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara mau jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, harus terus jadi orang beriman. Harus hidup oleh iman. Kalau saudara undur dari iman saudara, Tuhan tidak akan pernah berkenan. Sekalipun saya baik Pak, saya udah gak usah ke gereja lagi dah. Pokoknya yang penting saya baik sama orang. Saya soalnya gak percaya lagi. Nah, mau saudara baik tapi saudara tidak percaya pada Tuhan Yesus, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup oleh iman, itu adalah orang yang dibenarkan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita benar. Bukan karena dari diri sendiri, tapi karena Tuhan yang membenarkan. Itu namanya kasih karunia. Kita mendapat kasih karunia. Dan ketika kita percaya, kita disebut orang benar, hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Artinya ada jaminan kepastian hidup. Kepastian hidup kekal. Bukan mungkin, bukan semoga, bukan moga-moga, tapi kepastian hidup. Itu yang diterima orang benar. Lalu bagaimana dengan orang yang hidup tanpa iman? Alkitab mencatat bahwa orang yang hidup tanpa iman sering disebut orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang tidak benar. Orang yang durhaka, orang yang celaka, orang yang tidak punya rasa takut pada Tuhan. Orang yang merasa hidupnya sudah merasa terjamin di dunia. Orang benar berbalik dengan orang fasik. Yang kedua, bagian yang kedua. Kalau hidup oleh iman, bisa gak kita bisa jatuh lagi dalam dosa? Masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang hidup oleh iman, sekali dia jatuh, dia tetap akan bangkit, bertobat. Dan pertobatannya sungguh-sungguh. Orang yang hidup oleh iman, pertobatannya tidak jatuh bangun di dosa yang sama. Tetapi orang yang hidup oleh iman, ketika satu dosa jatuh, dia tidak bisa berbuat dosa itu lagi. Karena dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau orang yang hidup tanpa iman, ketika jatuh dalam dosa, tidak mau bertobat. Tidak mau berbalik. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 33, ayat yang ke-11.
Yesaya pasal 33 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami, amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Itu adalah sifat orang fasik. Bukan rumput yang hijau yang dihasilkan, tapi rumput kering. Bukan melahirkan sesuatu yang berharga, tapi jerami yang dibakar langsung habis. Ketika marah, orang fasik itu seperti api yang memakan diri sendiri. Itu orang fasik. Jadi terbalik dengan orang benar. Kalau orang yang ketiga, orang hidup oleh iman, tolak ukurnya, dia akan melihat tolak ukurnya, berkenan gak di hadapan Tuhan apa yang saya perbuat. Tolak ukurnya itu. Bukan nanya sama teman, bukan tanya sama tetangga, saya udah keren belum? Saya udah hebat belum? Tolak ukurnya, nanya sama Tuhan, sudah berkenan belum? Apa yang saya lakukan, Tuhan sudah berkenan belum di hadapanmu Tuhan? Itu orang yang hidup oleh iman. Sudah menyenangkan Tuhan belum? Apa yang saya sampaikan, apa yang saya khotbahkan, ini benar belum dari Tuhan? Ketika saya menjadi pemain musik, sudah benar belum saya menyenangkan Tuhan? Ketika saya menjadi asyir kolektan, sudah benar belum menyenangkan Tuhan? Ketika saya jadi worship leader, apakah saya sudah benar belum menyenangkan Tuhan? Tolak ukurnya perkenanan Tuhan. Tolak ukurnya perkenanan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tetapi orang yang hidup tanpa iman, tolak ukurnya keuntungan diri sendiri. Kemuliaan diri sendiri. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Yang berikutnya, yang keempat, orang yang hidup dalam iman, melihat persoalan, melihat pergumulan, melihat masalah, itu sebagai proses dari Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu orang yang hidup oleh iman, dalam menyelesaikan semua persoalan, perlu campur tangan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup tanpa iman akan memandang masalah, persoalan ataupun pergumulan mampu diselesaikan dengan kekuatan sendiri, mampu diselesaikan dengan kemampuan diri sendiri. Saudara bisa lihat kan perbedaannya antara orang yang hidup di dalam iman, hidup oleh iman, dengan yang hidup tanpa iman atau orang fasik. Mana yang saudara pilih? Ini keputusan di tangan saudara. Mau hidup dengan iman atau hidup di dalam kefasikan. Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Putuskan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa ditunda nanti. Tuhan sudah mau datang. Tuhan sedang menunggu di waktu-waktu yang sempit ini. Masih menunggu saudara dan saya barangkali. Untuk kembali menjadi orang yang hidup dalam iman. Menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya boleh simpulkan, hidup oleh iman berarti hidup dalam kebenaran. Hidup oleh iman yang pertama, hidup dalam kebenaran. Bagaimana Bapak Ibu, saya mau tahu gimana caranya dong. Kalau saya mau bertumbuh, mau beriman kepada Tuhan Yesus. Iman semakin naik semakin kuat. Baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kita diajar oleh Tuhan. Saudara mau minta diajar oleh siapa lagi kalau bukan Tuhan? Guru yang terbaik. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, supaya kita bisa mengerti tindakan kita benar atau salah. Keputusan kita sudah benar atau salah. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan Bapak Ibu Saudara. Sekarang banyak orang-orang Kristen yang kehilangan etika.
Dari yang muda sampai yang tua tidak punya etika. Padahal dengan belajar firman Tuhan akan diperbaiki kelakuannya supaya menjadi orang Kristen yang punya etika. Mau di gereja, di luar gereja, di marketplace, di sekolah, di organisasi. Kita harus belajar firman Tuhan supaya tahu etika kekristenan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara mau dibenarkan, baca terus firman Tuhan. Hidup oleh iman, hidup dalam kebenaran. Kebenaran saudara bisa dapat di dalam Alkitab. Hidup dalam kasih karunia, ada jaminan. Yang pertama. Yang kedua, hidup oleh iman artinya kita sudah berpusat pada Tuhan Yesus. Pusat hidup kita pada Yesus, bukan pada diri sendiri lagi. Yang ketiga, hidup dalam iman artinya akan mengalami pertobatan, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati. Orang benar bisa jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Yang keempat, hidup oleh iman artinya hidup mencari perkenanan Tuhan, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, hidup oleh iman adalah hidup dalam perbuatan nyata. Iman yang aktif. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengklaim bahwa saya hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, iman saudara harus aktif. Tidak bisa pasif. Hidup dalam perbuatan nyata. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemusik. Mari kita angkat pujian. Tuhanku mau menyenangkan. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
Kami bersyukur buat kemurahan, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman. Biarlah firman yang disampaikan ini menjadi rema buat setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami Tuhan, kami mau hidup karena percaya Tuhan. Bukan karena melihat keadaan sekarang ini Tuhan. Kami mau hidup karena percaya kepada-Mu Tuhan. Kepada rencana-rencana-Mu yang ajaib bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Materaikan firman ini buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman, terlebih yang melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah raya ini, di bawah ada nomor OVO dan rekening BCA, di mana Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa mentransfer di rekening BCA atau di rekening OVO. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Saat ini mari kita sama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita angkat tangan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau menjamah kami, mengurapi kami Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari-hari yang telah Engkau beri Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, Kau menambahkan iman kepada kami, untuk kami memiliki takut akan Tuhan, untuk kami mau duduk diam di hadirat Tuhan, di tengah situasi yang saat ini terjadi Tuhan. Pandemi COVID yang melanda negeri kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk pemimpin negeri kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua aparat TNI dan Polri yang menjaga negeri ini. Biarlah Tuhan bekerja atas para pemimpin negeri ini Tuhan. Berkati mereka. Kami melihat jerih lelah mereka menghadapi situasi ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu menyertai para pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi negeri kami, agar mampu menghentikan pandemi COVID ini Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang yang langsung terjun, para tenaga medis, para dokter Tuhan, yang langsung terjun mengobati, mengurus para orang-orang yang terkena wabah ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka Tuhan, untuk mereka dapat bekerja, memberikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Engkau campur tangan Tuhan, dan kami melihat ada mujizat bagi negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia,
untuk taat dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Agar wabah ini, pandemi ini segera berakhir Tuhan. Kami dapat beraktivitas lagi. Kami dapat bekerja, dapat bersekolah, dapat bergereja kembali, dapat melayani Engkau Tuhan. Dapat berkumpul bersatu, bersuka cita. Dan kami percaya Tuhan, ada rencana yang telah Kau tetapkan bagi negeri kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, ketua sinode, ketua BPD, pendeta-pendeta senior kami, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, para penginjil, para pengkhotbah Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan menjadi multiplikasi Tuhan Yesus, memberitakan kebenaran firman di seluruh Indonesia maupun di luar negeri Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, demi nama Tuhan dinyatakan bagi Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami, Bapak Gembala kami, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati Ibu Gembala juga ketiga anaknya Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu, teruskan hikmat marifat-Mu kepada gembala kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pemeliharaan-Mu atas gembala kami Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu akan melayani jemaat GBI Taman Permata maupun Sentra Karawaci, menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari worship leader, singer, pemain musik, multimedia Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang terbaik telah Engkau sediakan bagi mereka. Rencana Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terus berkarya dan melayani Engkau di tengah situasi ini Tuhan. Berikan perlindungan kuasa-Mu, kesehatan, hikmat, marifat-Mu, agar dapat melayani dengan sepenuh hati dan segenap jiwa Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit pergumulan. Kami percaya Tuhan terus campur tangan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menyertai jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesabaran, kekuatan kepada hamba-hamba jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di dalam situasi yang sulit ini, kami percaya Tuhan akan pemeliharaan Tuhan atas hidup jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih juga buat persembahan yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk memberkati pelayanan gereja kami Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan untuk membuka pelayanan kami lebih lebar lagi Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Menjemput saudara dan saya di awan-awan yang permai. Yang telah menerima berkat, sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.